Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita masih diberikan istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah diampuninya dosa-dosa kita dan diselamatkannya kita di dunia sampai ke akhirat nanti, bersama dengan keluarga kita, bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Dan tak lupa, marilah kita senantiasa memperbanyak salawat serta salam pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya sama-sama kita nantikan di yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Hadirin rahimakumullah, Ramadan bukan sekedar kita sudah melaksanakan puasa, sudah membaca Quran, sudah melaksanakan tarawih, tapi Ramadan itu yang paling terpentingnya adalah apakah amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sejak zaman dahulu selalu takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kekhawatiran. Disebutkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kunu li qabulil amal ashadda ihtimaman minkum bil amal. Hendaklah kalian lebih khawatir apakah amal itu diterima daripada sibuk dengan amal itu sendiri. Artinya mereka tidak berhenti beramal, tetapi ada perasaan khawatir amal itu tidak diterima oleh Allah. Maka para ulama mengatakan satu kaidah yang sangat terkenal di kalangan para ulama, ini alamatul qabulil hasanah ba'dal hasanah. Di antara tanda amal itu diterima adalah kebaikan yang diikuti dengan kebaikan berikutnya. Kalau setelah Ramadan kita masih dekat dengan Allah, itu tandanya insya Allah amal kita diterima. Allah juga berfirman di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami tunjukkan jalan-jalan kami. Ada 5 logika sederhana agar kita paham, agar amal kita ini diterima. Yang pertama, kalaulah Allah menerima kita sebagai tamu Ramadan, mustahil Allah langsung mengusir kita setelahnya. Misalnya kita bertamu ke rumah orang yang baik, dihormati, dijamu, dimuliakan. Apakah setelah itu kita langsung diusir? Maka jawabannya pastilah tidak. Kalau setelah Ramadan hati kita masih rindu masjid, itu tanda Allah masih memuliakan kita. Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal. Amal dicintai oleh Allah adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Ya, mungkin ada solusi sederhananya, kita bisa istiqomahkan, kita jaga minimal 1 atau 2 amal kecil setelah Ramadan. Misalnya kita tetap sholat berjamaah, ya, tetap membaca Al-Quran walaupun sehari 3 ayat. Nah, ini langkah kecil, tapi kita istiqomah. Setiap sehari itu kita laksanakan kebaikan-kebaikan. Apapun yang kita mampu, kita laksanakan. Karena
satu jurus yang kita kuasai dan terus kita latih itu akan lebih bermanfaat daripada 10 jurus tapi hanya sekali kita lakukan, hanya sekali kita gunakan. Selalu kita lakukan amal-amal kecil yang kita bisa lakukan keseharian kita, baca Quran, salat berjamaah. Nah ini kalau kita terus kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kalau dosa kita diampuni di Ramadan, mestinya hati kita lebih ringan meninggalkan dosa. Kalau seseorang sudah mandi bersih misalnya, ya, apakah dia mau langsung masuk ke lumpur lagi? Maka jawabannya tidak. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Solusinya, kita harus akui kita sebagai manusia biasa pastilah memiliki yang namanya dosa. Nah, kita harus lihat dosa apa yang sering kali kita lakukan, maka itu harus kita tinggalkan. Jangan kita istiqomah dalam dosa. Kalau kita istiqomah dalam kebaikan, itu yang terpenting. Tapi kalau dosa, tinggalkan dosa itu dan kita bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Karena apa? Khawatir ketika dosa itu masih kita lakukan dan belum kita taubat kepada Allah, dan ingatlah perbuatan dosa dan kebaikan itu akan ada balasannya. Jadi tidak bisa kita anggap perbuatan dosa itu akan berlalu begitu saja. Itu akan dicatat. Kecuali kalau kita bertaubat kepada Allah, yang namanya taubat itu tidak mengulangi dosa itu lagi. Ya. Nah, kalau kita sudah bertekad bertaubat kepada Allah, maka kita harus tinggalkan seluruh dosa yang mungkin sering kita lakukan. Karena di akhirat nanti ada orang yang dia diadili di hadapan Allah, kemudian dia tidak dihukum, padahal dia merasa di dunia banyak dosa. Kenapa? Dia ternyata sudah bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Maka di akhirat dia tidak dihukum. Tetapi dengan catatan taubatnya itu adalah betul-betul meninggalkan dosa dan tidak mengulanginya lagi. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau hati kita hidup di Ramadan, mestinya tidak langsung mati setelah Ramadan. Ya. Kalau seseorang sudah merasakan nikmat sholat malam, biasanya dia akan rindu. Kalau dia sudah nikmat sholat berjamaah, maka kalau azan sudah berkumandang, itu hatinya itu kadang-kadang ada gerakan. Itu mungkin sering kita alami, Pak. Udah azan itu sudah itu. Jangankan azan, kalau kita sudah biasa berjamaah, 10 menit belum azan itu kita sudah lihat jam, wah bentar lagi azan. Itu pasti. Itu ada gerakan, ada getaran dalam hati kita. Itu berarti apa? Itu ada yang namanya amal yang hidup dalam hati kita. Hati kita sudah hidup dalam amal tersebut. Ya. Kalau belum sholat kok ada yang ganjel gitu, Pak ya. Itu pasti kita pernah merasain. Kalau zuhur misalnya, dari jam 1 kok belum sholat gara-gara jalan perjalanan. Ada yang ganjel dalam hati kita. Itu berarti kita sudah hidup di amal itu. Pertahankan, terus pertahankan. Dan jangan kita tinggalkan. Kalau bisa kita tingkatkan. Kemudian kalau Ramadan mendidik kita, yang namanya pendidikan itu harusnya ada perubahan. Ya. Kalau kita sekolah itu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak baik menjadi baik. Ya. Maka ketika Ramadan itu hadir dalam kehidupan kita, sepertinya itu adalah tarbiyah, sekolah selama 30 hari. Dan sekolah selama 30 hari itu seharusnya bisa merubah kita. Nah, mungkin tadinya sebelum Ramadan kita sholatnya masih bolong-bolong. Nah, ketika Ramadan kita dilatih selama 30 hari terus sholat. Maka setelah Ramadan harapannya jangan lagi tinggalkan sholat. Minimal yang wajib 5 ini jangan sampai kita tinggalkan. Kalau misalnya sebelum Ramadan kita sudah rajin sholat wajib, maka setelah Ramadan
biasanya kita mudah untuk melaksanakan yang sunnah-sunnah. Tambah dengan qobliyah, tambah dengan ba'diyahnya, tambah dengan sholat duhanya, sholat tahajudnya dan seterusnya. Nah ini sukses Ramadannya. Berarti ada perubahan. Ya. Kemudian yang kelima, kalau kita mencintai sesuatu, kita akan merindukannya. Ya. Nah, salah satu bukti merindukan suasana Ramadan yaitu adalah kita puasa di bulan Syawal ini dengan 6 hari, Pak. Jadi makanya dalam sabda Rasul SAW itu, kalau kita puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan kita puasa setahun penuh. Dan puasa sunnah Syawal ini bisa kita lakukan secara berturut-turut atau mungkin terpisah, boleh. Kalau misalnya kita mau dipaskan di hari Senin Kamis, boleh kita niatkan. Kalau kita mau paskan di Ayyamul Bid 3 harinya, nanti 3 harinya ditambah di Senin Kamis atau di setelahnya, boleh. Jadi kita selama bulan Syawal ini ada peluang untuk puasa selama 6 hari. Kita bisa ambil 6 hari yang kita mampu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan begini saja tanda sederhana yang kita bisa rasakan kalau setelah Ramadan nanti, ya setelah Ramadan kita yang sudah kita laksanakan kemarin, tiba-tiba hati kita masih ingin datang ke masjid, masih ingin melaksanakan puasa, masih ingin melaksanakan baca Quran, berdoa kepada Allah, padahal tidak ada yang menyuruh kita. Mudah-mudahan itu bukan karena kita orang baik, tapi karena Allah belum selesai menyayangi kita. Demikian dapat saya sampaikan. Mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.